Koneksi antar materi Modul 114 Sugianto CGP Angkatan 5. Koneksi antar materi Filosofi K. Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, dia positif dan visi guru penggerak. Filosofi K. Dewantoro, ilmu KHD, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika diberatkan seperti seorang pelari yang memiliki tujuan mencapai garis finish, maka butuh peralatan yang mendukung selama berlatih secara olahraga. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut inquiry apresiatif dan dengan pendekatan Bagja. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooperrider tahun 2016. Kita akan memakai pendekatan inquiry apresiatif sebagai alat olahraga untuk kita berlari mencapai garis finish, yaitu visi yang kita impikan. Budaya positif merupakan wujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa dan mungkin perilaku sesuai yang guru harapkan. Budaya positif lebih 6 hal, yaitu perubahan paradigma, stimulus respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pembunuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini? Disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif adalah tegas dan penuh kasih sayang pada saat bersamaan, membantu anak menumbuhkan rasa memiliki percaya diri dan mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang berharga untuk karakter yang baik. Teori kontrol ada 5, sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Membuat orang merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sebagai persuasi. Sebagai pemantau, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Sebagai manajer, posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Teori motivasi adalah motivasi merupakan suatu penggerak dari dalam hati seorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang ia yakini. Hukuman adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi patuh tapi hanya bersifat sementara karena tidak mengubah karakter dengan kuat.
Penghargaan adalah bentuk tindakan yang didasarkan sebuah prestasi seseorang. Posisi kontrol guru sangat menentukan dalam membentuk budaya positif dalam lingkungan sekolah. Kebutuhan dasar manusia ada 5: kebutuhan bertahan, hidup, cinta dan kasih, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus dilakukan seorang guru dalam pengambil keputusan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menaikkan keyakinan. Hal yang menarik bagi saya adalah ada yang tidak pas dalam menerapkan disiplin di sekolah. Yang di luar dugaan saya adalah ternyata ada langkah yang jitu dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan tahapan segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara pikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul ini adalah cara menciptakan budaya positif di kelas dengan cara memahami peran seorang guru, kemudian cara memotivasi anak, memotivasi teman sejawat, menerapkan peran kontrol guru, dan mengatasi masalah dengan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep ini dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami adalah menerapkan budaya positif dalam kelas, membuat keyakinan kelas ketika datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, ramai dengan temannya, di saat jam belajar berlangsung, dan ada konsekuensinya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena dapat menerapkan budaya positif dengan baik, sehingga kedisiplinan dapat meningkat, walaupun masih banyak kekurangan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Saya pengalaman yang sudah baik adalah membuat keyakinan kelas. Dengan ini anak-anak sadar tentang arti tanggung jawab dan dapat membuat anak disiplin, sehingga ada beberapa hal yang harus saya perbaiki, yaitu tentang konsistensi dalam menjalankan keyakinan kelas. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang sudah saya lakukan adalah posisi menghukum, membuat orang merasa bersalah, dan sebagai teman. Kemudian yang sering saya lakukan adalah sebagai menghukum, hingga merasa saat ini setelah saya mengerti posisi kontrol seorang guru, merasa bersalah. Kemudian karena melakukan kesalahan pada saat menghukum siswa. Setelah mengetahui ini, sekarang lebih memakai posisi sebagai pemantau dan manajer, sehingga dapat perbedaannya sangat jelas, yaitu bagaimana dalam menangani dan menciptakan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Demikian presentasi modul 1.4 koneksi antar materi tentang budaya positif. Terima kasih.